Kita akan mulai aja ya. Nanti kita akan nyanyi nanti kalau akhirnya si Ellen sudah bagus sinyalnya. Jadi mungkin antisipasi nanti ke depan ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kami kerinduan malam ini kembali menikmati persekutuan bersama melalui wadah GCLC. Kami bersyukur untuk dua sesi pertama kami boleh mendapatkan sesuatu yang penting. Bagaimana Luther menegakkan sebuah ajaran yang menjadi warisan yang begitu menentukan dan mempengaruhi kehidupan kami dan juga misi kami di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan malam ini Engkau kembali menyatukan hati kami masuk di dalam sesi yang terakhir. Ketika kami melewati sesi pertama dan sesi kedua, kami melihat kisah tentang latar belakang dan ajaran-ajaran yang begitu penting. Dan malam hari ini kami mencoba menemukan bagaimana kami yang hidup di zaman ini boleh menghidupi kembali pesan-pesan itu, baik dalam konteks hidup pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan supaya Romo yang kudus menenangkan hati kami di posisi kami masing-masing. Sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menikmati kuasa firman Tuhan yang memperlihatkan siapakah kami sebenarnya dan bagaimana kami menjalani hidup kami ke depan. Tuhan berkati jaringan yang kami gunakan, kiranya semua dapat berfungsi dengan maksimal. Berkati kami semua, kuduskan dan sucikan hidup kami. Layakan kami. Kiranya malam ini Tuhan, kami tidak melalui persekutuan ini tanpa menemukan Engkau dalam diri kami. Dan firman-Mu yang akan berbicara. Karena semangat reformasi adalah semangat yang mentransformasi mulai dari diri kami, gereja kami, keluarga kami, dan bangsa kami, bahkan seluruh dunia. Tuhan terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, ya adik-adik Selamat malam, alumni Bang Eli. dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang sangat praktis dan kalau di dalam pertemuan pertama dan kedua kita boleh melihat konteks sejarah reformasi. Kita bisa melihat ajaran-ajaran yang begitu penting. Nah, kabar baiknya lah apa yang dibahas di dalam pemaparan oleh Bang Abe di pertemuan pertama dan kedua, ini tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak tarik kepada diri kita yang hidup di zaman ini. Jadi, eh, saya mengajak kita untuk memulai bagian ini dengan menghayatinya seperti itu. Sehingga nanti kita tidak terlalu, kita bisa mencari tahu informasi tentang Luther, tentang kerohanian Luther, tentang ajaran-ajaran reformasi yang sudah kita dengar dan mungkin kita bisa gali lagi lebih banyak secara pribadi. Tapi malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana itu menjadi sebuah hal yang memberikan dampak dalam hidup saya dan juga di dalam pelayanan saya. Baik secara pribadi, baik di dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja kita, dan juga di kehidupan masyarakat, bangsa, dan dunia. Jadi saya berharap kita melihat hal-hal itu khususnya malam hari ini dan juga diskusi kita nanti. Mungkin ada pergumulan-pergumulan pribadi kita ya yang bisa kita diskusikan, kita bisa saling bertanya satu, berbagi satu dengan yang lain. Nah, saya memberi kesempatan kepada Kalu terlebih dahulu untuk membacakan beberapa ayat firman Tuhan ya, mulai dari eh, Roma pasal yang ke-11. Jadi kalau kemarin itu Bang Abe bahas mulai dari Roma 1 itu dengan ayat 16 dan 17, malam hari ini saya akan eh, mengangkat kitab Roma juga eh, yang akan coba kita melihat dari perspektif ajaran reformasi itu sendiri.
Roma 11 ayat 33 sampai dengan 12, ayat 12, ayat 1 sampai dengan eh, 8 saja. Nanti sih kita akan melihat sampai ayat 21 ya. Jadi saya harap nanti kita akan melihat bagian demi bagian dalam bagian ini. Silakan Kak Luse. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 12 ayat 1-8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Iya, Demikianlah terima pembacaan kasih. kita. Eh, Teman-teman, malam hari ini kita akan melihat eh, bagaimana misi transformasi dalam konteks ajaran reformasi. Jadi, kalau kita ingat pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua, kita melihat sebuah gambaran sejarah. Kenapa reformasi itu jadi penting di dalam sejarah gereja, dalam sejarah kehidupan pribadi Luther, ya, di mana dia juga hidup di dalam konteks gereja, konteks masyarakat yang eh, kita sudah lihat bahwa kondisi yang memang jauh dari apa yang direncanakan Tuhan, yang terlepas dari kebenaran Alkitab, terlepas daripada Injil yang berpusat kepada Injil, terlepas pada motivasi dan tujuan-tujuannya. Nah, karena itu apa yang kita lihat ketika kita melihat ajaran reformasi, maka dalam pemikiran Luther kita lihat bahwa memulai itu di abad 16 tidak hanya memperbaiki doktrin gereja, ya, tetapi menghadirkan sebuah gerakan transformasi yang menyangkut masalah rohani, masalah moral, masalah sosial, dan masalah budaya. Jadi reformasi mengembalikan pribadi dan komunitas kepada otoritas firman, ya, kepada otoritas firman. Pusat keselamatan di dalam Kristus dan panggilan untuk hidup transformasional di dunia. Jadi ini yang menjadi latar belakang. Dan ini juga yang kita lihat kenapa ini apa urusannya
perubahan transformasi yang dialami oleh Luther dalam pemahamannya dari dalam pergumulannya apa artinya buat saya saat ini. Kita akan melihat bahwa kita tidak hanya kagum tentang kisah itu yang sudah terjadi sejak abad yang ke-16 atau dari masa ke masa, tetapi yang kita harus melihat sekarang bagaimana itu bicara di dalam konteks kehidupan saya, kehidupan kita di zaman sekarang ini. Nah, itulah makanya di dalam eh, teks firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, kita melihat bagaimana Paulus menegaskan ajaran-ajaran yang begitu penting itu. Jadi kalau kita ingat itu lima sola itu, ya tentang eh, hanya Alkitab, hanya iman, hanya Kristus, hanya anugerah dan kemuliaan bagi Allah. Kita akan melihat bahwa Roma 11:33 sampai dengan 36 menegaskan hal yang sangat penting di sini. Dia katakan bahwa kemuliaan Allah sebagai sumber, sebagai pemelihara dan tujuan semua hal, termasuk hidup kita dan juga apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita saat ini. Ayat itu bicara kembali lagi, sebab dia katakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, itu merupakan sebuah penutup ya. Ketika dia bicara mulai dari pasal 1, khususnya dia menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, ya, menyelamatkan seluruh bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa pilihan ya orang bangsa Israel, tetapi seluruh bangsa, karena seluruh bangsa itu adalah Tuhan punya juga. Nah, ketika ada pilihan Tuhan atas bangsa Israel, maka mereka dipilih bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi bagaimana mereka menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Itu yang kita lihat di dalam misi yang dikerjakan oleh Allah melalui pemanggilan Abraham itu sendiri. Tetapi menegaskan untuk apa itu semua? Bahwa Allah yang memulai itu dan Allah yang terlibat di dalam prosesnya dan juga Allah yang menjadi tujuan. Itu yang kita lihat di dalam rumusan doksologinya Rasul Paulus di dalam Roma 11 ayat 36 itu. Nah, ketika berakhir itu pengajaran yang sudah dipaparkan dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11, mulailah hal-hal yang praktis dari pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-16. Nah, kita nanti bisa kita akan melihat korelasi bab-bab itu di dalam kehidupan kita, tetapi malam hari ini saya hanya mengajak kita untuk memikirkan dalam tiga ranah ya. Jadi Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 21 menggambarkan bagaimana Injil mentransformasi umat yang bermisi itu ya. Transformasinya menuju Kristus dan transformasi masyarakat itu sendiri. Jadi misi transformasi bukan sekedar program sosial, melainkan buah dari pembenaran oleh iman dan hidup baru oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi kita akan melihat bahwa tidak pernah ada kehidupan praktis yang digambarkan oleh Rasul Paulus yang diingatkan, yang dituliskan kepada jemaat di Roma tanpa terjadi sebuah eh, perubahan yang dikisahkan di dalam pasal 11 pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11. Kalau kita lihat seluruh pasal 11 pasal itu, maka kita akan melihat dua semangat di sana. Dan ini nanti juga yang kita lihat di dalam kalau kita mendekatkannya dengan sejarah reformasi, kita akan melihat bahwa awalnya jemaat atau gereja dibangun atas dasar Alkitab, ya, hanya oleh karena Alkitab, hanya oleh karena anugerah, hanya oleh karena Injil Kristus yang menyelamatkan, hanya karena iman kepada Injil itu sendiri dan tujuannya untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Tetapi kenapa ini menjadi sebuah hal yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam uh, penutup ini, di dalam bahwa segala sesuatunya itu oleh Allah, Allah yang terlibat, Allah juga yang akan terus menjadi tujuan daripada itu karena ada semangat. Semangat itu apa? Itu semangat hidup diselamatkan oleh hukum Taurat, melakukan hukum Taurat. Jadi dua jalan di sana dipaparkan oleh Rasul Paulus yang
dalam realita kehidupan umat Allah. Jadi semangat daripada orang-orang Israel yang dikendalikan oleh semangat Taurat. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya bahwa hukum Taurat tidak muncul tanpa karya penyelamatan. Yang kita lihat itu ya, bahwa ketika Allah telah membebaskan bangsa itu keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, maka Allah memberikan sebuah aturan hidup bagi mereka. Jadi sama aja sebenarnya. Cuman di dalam penghayatan mereka kita akan melihat bergeserlah kehidupan umat itu bukan lagi dikendalikan oleh Alkitab, kebenaran yang sesungguhnya. Bukan lagi dikendalikan oleh Injil yang menyelamatkan. Bukan lagi dikendalikan oleh anugerah dan iman dan tujuan untuk memuliakan Allah. Bergeser, sehingga di situ kita akan melihat kemarin bahwa surat penjualan penghapusan dosa itu, pengampunan dosa pun itu menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkan. Nah, saudara-saudara, itu dalam konteksnya terjadi seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan bahwa apa yang dirumuskan oleh Luther di dalam ajaran reformasi, maka itulah yang dipaparkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Tetapi apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana misi Allah mentransformasi diri secara pribadi, dari pribadi ke komunitas umat percaya untuk semakin bertumbuh, dari kehidupan umat yang percaya kepada masyarakat dan semua tatanan-tatanan yang kita perhatikan dalam kehidupan masyarakat di dalam sejarah. Maka di dalam pasal yang ke-12 ini kita akan melihat tiga ranah transformasi yang penting untuk kita bisa pahami dan juga kita pikirkan di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, saudara, dikatakan transformasi pribadi. Ya. Transformasi pribadi itu bicara di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dia katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Intinya adalah iman sejati menghasilkan hidup yang berubah. Ya. Jadi di mana ada iman yang sejati, di mana ada iman yang sungguh-sungguh dinikmati di dalam pengenalan dan relasi dengan Tuhan, tidak mungkin tidak terjadi transformasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kekristenan kita bukan hanya kekristenan di masa lalu atau masa kini, tetapi sebuah proses yang akan terjadi dari hari ke hari, bagaimana iman itu hidup di dalam relasi kita, dalam pengenalan kita kepada Tuhan secara pribadi. Intinya adalah iman sejati menghasilkan hidup yang berbuah, ya, hidup yang berbuah. Perubahan dimulai dari pembaharuan budi, pola pikir yang tunduk kepada Kristus. Ya. Kaitannya dengan 5 sola reformasi, kita melihat bahwa sola gratia identitas baru karena kasih karunia. Sola fide transformasi dimulai dari iman. Ketika kita menunjukkan sebuah iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka di sanalah kita mengalami sebuah Tuhan merubah hidup kita melalui firman Tuhan yang kita nikmati. Nah, sola fide transformasi dimulai dari iman. Lalu sola Kristus berpusat kepada perubahan. Ada perubahan adalah Kristus, yang merubah adalah Kristus itu sendiri. Kita tidak sanggup untuk merubah diri kita, tetapi persekutuan kita, pengenalan kita, dan interaksi kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan memberikan kita pertolongan. Makanya sola scriptura dikatakan pola pikir dibentuk oleh firman Tuhan itu sendiri. Maka apa penerapan praktisnya, saudara-saudara? Dikatakan meninggalkan gaya hidup duniawi, ya, atau narsisme rohani. Gaya hidup duniawi jelas bahwa orientasinya berpusat kepada diri. Atau narsisme rohani, kita hanya menunjukkan sebuah fenomena di dalam kehidupan kita. Saya sebagai orang Kristen, saya sebagai orang yang bisa melakukan sedemikian rupa di dalam hidup saya bagi pelayanan-pelayanan kekristenan itu sendiri. Tapi kita perhatikan bahwa apa yang diharapkan Tuhan dari kita bukan hanya aksinya kita, tetapi dari perubahan yang kita alami dalam sebuah proses dari hari ke hari, Tuhan akan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan ini di dalam Yohanes pasal yang ke-15, inilah menjadi sebuah tujuan, salah satu tujuan Kristus. Kenapa dia harus menekankan bahwa
murid-muridnya harus hidup menyatu dengan dia. Dia katakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, meninggalkan gaya hidup duniawi dan narsisme rohani menjadi sesuatu hal yang tidak mudah tanpa kita hidup dengan sang sumber kehidupan itu sendiri. Nah, di sini nanti kita melihat korelasi ajaran lima sola itu yang ditegakkan oleh Luther itu sendiri dalam praktisnya kita. Nah, oleh karena itu apa yang perlu? Yaitu disiplin rohani ya. Bagaimana doa menjadi sesuatu bukan sesuatu yang mekanis. Tetapi doa kita menghayati sebagai satu sarana di mana kita menikmati satu kehidupan yang begitu intim, begitu dekat, begitu leluasa kita menyatakan diri kita kepada Allah di dengan segala keberadaan diri kita. Bagaimana firman Tuhan menjadi bagian, bukan hanya kita menggali dengan sebuah pemahaman yang memberikan kita pengetahuan Alkitab yang benar, tetapi setelah kita memiliki sebuah pengetahuan dan pengenalan yang benar, bagaimana itu memberikan sebuah pengaruh di dalam kehidupan kita. Sehingga gaya hidup duniawi yang dikendalikan yang berpusat kepada diri atau narsisme rohani dari hari ke hari itu akan semakin terkikis karena kita mengalihkan hidup kita. Bukan lagi tentang narsisme rohani, bukan lagi gaya hidup dunia menjadi obsesi kita, tetapi bagaimana Tuhan hadir, bagaimana firman-Nya menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Makanya kehidupan doa, kehidupan firman, kehidupan ibadah menjadi sesuatu hal yang mungkin bagi kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, wah itu doa lagi itu, firman lagi, ibadah lagi. Tetapi saudara-saudara, ketika kita menikmati kesempatan berdoa, kesempatan menikmati firman Tuhan, kesempatan beribadah ya dalam berbagai bentuk ya, apakah di gereja, apakah di dalam pembinaan-pembinaan seperti di CLC pada malam hari ini, atau dalam berbagai kesempatan yang lain. Saudara, itu bukan menjadi sesuatu yang memang hanya kita lewatkan tanpa ada sesuatu kerinduan kita yang besar. Di mana kita berjumpa dengan Tuhan di sana. Dan interaksi dengan Tuhan akan menolong kita untuk melihat siapakah diri kita. Dan apakah yang Tuhan mau di dalam diri kita. Kita akan melihat juga bahwa ketika kita melihat bahwa firman Tuhan ini memberikan sebuah tantangan bagi kita menjadi seorang yang mentransformasi diri kita secara pribadi, kita harus menjadikan tubuh dan talenta kita menjadi sarana misi. Nah, itu yang ditegaskan di dalam ayat yang pertama itu ya. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara-saudara, ini firman Tuhan yang bagi kita sudah begitu jelas. Tetapi ketika kita melihat bagaimana itu bicara kepada saya saat ini, mentransformasi hidup saya yang sudah baik akan semakin baik, akan semakin berkembang, akan semakin mengerjakan hal-hal yang dikehendaki Allah. Bahkan juga hal-hal yang perlu diperbaharui dari sisi karakter kita, dari sisi keburukan-keburukan kita. Bagaimana firman Tuhan di sana menjadi kebenaran yang membersihkan diri kita. Nah, itu kita ingat apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus juga kepada Timotius ya. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16 itu. Dikatakan segala tulisan diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa apa tujuan kita ketika kita berdoa, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita beribadah. Maka hal yang pertama dan utama bahwa Allah merindukan diri kita mengalami sebuah transformasi yang semakin tumbuh dalam hal-hal yang baik. Ya. Dan semakin terkikis dalam hal-hal yang menghalangi kehidupan kita ini menjadi bagian untuk tidak dipersembahkan kepada Tuhan.
Sehingga tidak ada lagi satu bagian atau sekecil apapun dari diri kita, dari tubuh kita, dari talenta-talenta kita, tidak dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi menjadi hal yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, bicara tubuh kita, maka bicara tentang fisik kita, bicara talenta-talenta kita, bicara karakter kita, bicara kemampuan-kemampuan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Saya lebih banyak bicara di dalam poin ini karena saya juga sebenarnya lagi memikirkan bahwa transformasi yang dikerjakan oleh Tuhan dalam diri kita ada dua aspek. Aspek yang pertama bahwa hal-hal yang baik akan semakin berkembang semakin baik sehingga memberikan dampak di dalam kehidupan kita yang sementara ini. Tetapi hal-hal yang buruk Tuhan juga punya urusan bagaimana hidup kita diperbaharui ya, bagaimana hidup kita diubah untuk tidak membiarkan waktu-waktu berlalu begitu saja, tidak mendapatkan sebuah koreksi dari Tuhan. Termasuk ketika koreksi itu kita dapatkan di saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Termasuk ketika itu juga kita berinteraksi dengan sesama kita. Ya, apakah orang-orang yang ada di dalam lingkungan dekat kita, di keluarga, di lingkungan gereja, atau lingkungan kerja. Sering sekali kita terusik ketika kenyamanan diri kita itu eh, begitu terganggu ketika hadirnya orang lain yang mengkritisi tentang banyak hal dalam diri kita. Saudara-saudara, kita nggak tahu. Bisa motivasinya benar, bisa juga motivasinya salah. Tetapi kalau kita kembali bahwa tidak ada satu sarana yang terjadi dalam hal ini, Tuhan tidak memakai untuk mereka-reka satu kebaikan bagi kita. Nah, ini yang kita lihat ya, bagaimana pengalaman Yusuf misalnya, perlakuan saudara-saudaranya. Bagaimana juga di dalam kitab Roma sendiri, Roma pasal yang ke-8 ya, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, saudara-saudara, bahwa tidak ada satu peristiwa dalam hidup kita di mana Tuhan tidak pakai untuk mewujudkan dua hal yang Dia rindukan dalam diri kita. Hal-hal yang baik akan semakin berkembang dan semakin memberikan dampak di dalam pembaharuan hidup kita dan juga di dalam karya pelayanan kita dimanapun kita hadir sehari-harinya. Tetapi di sisi lain, kita akan melihat bahwa transformasi yang Tuhan harapkan juga adalah bagaimana kehidupan kita yang terus berproses. Ya, karakter kita, sifat-sifat kita. Mungkin orang lain tidak tahu ketika kita hadir di lingkungan komunitas, kita menampilkan diri kita oke-oke saja gitu. Tetapi saudara, ukurannya bukan em, divalidasi oleh apa kata orang. Tetapi kalau kita melihat diri kita, apa kata Tuhan tentang diri saya? Tentang karakter saya, sudah sekian lama saya menjadi orang Kristen. Bagaimana hal-hal yang baik itu sudah maksimalkah? Karena nanti itu akan menyangkut bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita dan segala karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi di sisi lain hal-hal yang Tuhan mau bereskan dari diri kita. Dia juga mau supaya dia bukan hanya memberdayakan kita untuk hal-hal yang baik. Tetapi sisi-sisi gelapnya hidup kita juga. Allah punya urusan dan Allah merindukan supaya kita ditransformasi dari hal-hal yang buruk itu menjadi baik. Nah, saudara, di sini kita akan melihat bahwa relevannya ajaran reformasi Luther di dalam mentransformasi diri kita. Apakah itu sifatnya untuk mengembangkan potensi hidup kita sehingga tidak ada satupun karunia yang tidak terberdayakan, yang tidak dimanfaatkan, atau kehidupan lama kita yang memang membutuhkan Tuhan mereformasi dalam diri kita, mentransformasi hidup kita. Sehingga di dalam ayat yang kedua itu kita melihat dengan tegas ya. Apa yang dipikirkan ini ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang kedua, Roma pasal yang ke-12 itu dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara-saudara, kita ada di dalam dunia dan lingkungan dunia di mana kita berada adalah lingkungan dunia yang sudah rusak.
Kita akan melihat ya, kemarin kalau lihat di media sosial apa yang terjadi sekarang di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli Utara. Beberapa waktu yang lalu kita melihat kisah banjir bandang itu terjadi juga di Parapat. Saudara-saudara, mungkin kita malah mengatakan bahwa ini sudah begitu kondisi alam. Tetapi kalau kita telusuri, ini adalah buah dari perilaku-perilaku orang yang korup dalam kebijakan, dalam mengeksploitasi hutan dan segala macam. Nah, perhatikan bagaimana dampaknya gitu. Saudara-saudara, kita akan melihat itu baru sekecil itu. Kalau kita lihat gambaran dunia secara keseluruhan, bahwa berbagai kerusakan yang terjadi saat ini di dalam pemerintahan kita juga. Bagaimana orang-orang yang kita harapkan menjadi eh, pembuat kebijakan hukum, tetapi dia juga menjadi perusak dari kebijakan yang dilakukannya. Saudara, ini bicara apa? Sama dengan apa yang diceritakan ketika kegelisahan Luther menegakkan ajaran reformasi itu. Konteksnya kurang lebih sama. Mungkin beda aja, tetapi kita akan melihat bahwa korupsi dalam berbagai skala kehidupan itu menjadi sesuatu hal yang tidak terhindarkan di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa ini. Nah, saudara, untuk apa kita hadir dalam kondisi itu? Maka itulah tujuan Tuhan, bagaimana Dia mentransformasi hidup kita melalui kuasanya, melalui firman-Nya, melalui iman kita kepadanya, melalui anugerahnya yang menjadi harta milik kita yang tidak pernah diambil oleh apapun dan siapapun, kecuali kalau kita tidak peduli kepada anugerahnya, kepada firman-Nya, kepada pribadi yang mentransformasi kehidupan kita. Dia mau supaya kita ditransformasi melalui kehadirannya dan segala alat-alat anugerahnya. Tetapi di sisi lain, dia mau juga untuk membuat hidup kita semakin maksimal dalam kesementaraan ini. Jadi saudara-saudara, konteks ketika bicara tentang talenta di dalam Matius pasal yang ke-25 itu, ya kepada 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta itu, saudara-saudara kita akan melihat di sana bahwa ini bukan bicara beda-bedanya talenta itu. Tetapi apa yang kita pertanggungjawabkan, apa yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Bagaimana kita memaksimalkan hal itu. Nah, itu yang dipaparkan di dalam ayat yang ayat yang berikutnya itu tentang bagaimana di dalam komunitas pelayanan gereja itu sendiri. Jadi meningkatkan gaya hidup meninggalkan gaya hidup duniawi, narsisme rohani, dan difasilitasi hal itu terjadi melalui disiplin rohani, ya disiplin rohani. Makanya saudara-saudara jangan kita abaikan ya bagaimana hal-hal yang sederhana kita tidak menikmati makna-makna penting di sana. Coba pikirkan berapa berapa banyak atau berapa kali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita rajin bersaat teduh setiap hari, apa yang terjadi dalam diri kita? Apa yang baik semakin baik, apa yang buruk kita mengalami perubahan dari yang buruk jadi baik. Nah, saudara, inilah intinya transformasi itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk kehidupan pribadi. Ranah yang kedua, saudara, dikatakan transformasi komunitas gereja. Ya, kita adalah satu tubuh. Itu yang dia bicara di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13. Gereja bukanlah kumpulan individu, tetapi komunitas misi yang saling melayani. Transformasi terjadi melalui kerendahan hati, itu dibicarakan di sana. Mengakui kekurangan orang lain gitu. Pelayanan sesuai dengan karunia roh, ya. Tidak menjadi sama dengan orang lain, tetapi apa yang Tuhan berikan bagi kita menjadi sesuatu yang kita harus hargai dan kita kembangkan itu secara pribadi. Di sana bicara tentang kasih yang tulus, bukan kemunafikan, ya. Nah, ayat 9 dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura, ya. Kasih yang tulus, ya. Jangan munafik. Di depan orang sepertinya kita mengasihi, tetapi di dalam hati kita sebenarnya hati kita adalah hati yang busuk. Hati kita adalah hati yang menusuk dari belakang. Nah, saudara-saudara, memang mungkin orang lain yang melihat kita tidak terlihat itu olehnya.
Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah tidak lihat apa yang sedang kita jalani dan kita pikirkan, kita rancangkan di dalam diri kita. Maka ketika transformasi pribadi terjadi, maka transformasi dalam komunitas gereja juga pasti dengan sendirinya akan tumbuh dengan sendirinya. Kasih yang tulus bukan munafik, kerjasama dalam penderitaan, dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat di sini ini bukan sesuatu yang gampang. Makanya dia katakan di dalam ayat ayat berapa itu ya? Itu ayat yang eh, ke-11. Jangan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, memang tidak segampang kita menyatakan. Saya menyatakannya, ya. Jadi saya juga secara pribadi bukan berarti keluar dari apa yang saya katakan. Kita sedang hidup dalam sebuah proses di mana kita akan terus memikirkan bagaimana transformasi pribadi yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri kita. Kita akan terus berjuang di dalam komunitas. Makanya kita melihat komunitas jemaat menjadi penting. Kalau kita tidak hidup dalam komunitas yang sehat, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang agak susah mengalami pertumbuhan itu sendiri. Komunitas yang sehat akan mewarnai satu gaya hidup tadi ya. Masalah kerendahan hati, masalah pelayanan sesuai dengan roh ya. Dalam semangat kebersamaan, kasih yang tulus, dan kerjasama di dalam berbagai kondisi-kondisi yang kita alami dalam hidup kita. Kaitannya dengan reformasi, kalau kita lihat Soli Deo Gloria, memuliakan Allah lewat kesatuan kita. Ya, imamat orang percaya semua melayani, bukan hanya klerus, bukan hanya orang-orang yang punya jabatan. Tetapi tidak ada satu jemaat pun dalam komunitas jemaat yang hanya sekedar penikmat. Tetapi semua terlibat, sekecil apapun. Mungkin hanya sebagai seorang yang menyambut tamu atau menjadi seorang yang menyapa anggota-anggota jemaat. Ini menjadi sesuatu hal yang penting yang membuktikan atau memberikan gambaran. Transformasi itu terjadi dalam kehidupan ranah komunitas gereja. Gereja menjadi tempat pemulihan, bukan kompetisi, ya, bukan untuk tampil-tampil gitu, tapi tempat pemulihan. Ketika kita melayani, pelayanan kita memberikan sebuah dampak bagi komunitas di mana kita hadir. Dia mendapatkan berkat dari kita. Bukan hanya tampilan, ya, bukan hanya menunjukkan siapakah saya gitu, tetapi membuat hidup kita, apa yang kita kerjakan di dalam komunitas gereja, menjadi komunitas di mana hidup kita dan yang kita kerjakan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam bidang ekonomi, kita berbagi, memberi tumpangan misalnya. Menjadi agen kasih yang konkret di tengah-tengah kebutuhan. Nah, di sini butuh kepekaan. Makanya kalau kita lihat di dalam panggilan gereja, ada panggilan gereja ya. Kita akan melihat di sana ada marturia, ada koinonia, dan ada diakonia. Di dalam wadah-wadah yang sudah dirumuskan atau diprogramkan oleh gereja, itu bukan hanya sekedar pilar-pilar program gereja. Tetapi yang perlu kita pertanyakan, apakah di sana kita melihat sebuah perkembangan transformasi hal-hal yang baik dari komunitas gereja semakin membuat kita semakin bertumbuh, dan hal-hal yang perlu dibereskan atau dibaharui oleh Tuhan, hal-hal yang tidak baik, bagaimana itu menjadi sesuatu hal yang menjadi tujuan hidup kita untuk bisa kita alami di dalam kehidupan kita di tengah-tengah gereja. Saudara, bagaimana hal ini terjadi ketika ada satu semangat bahwa saya hadir untuk komunitas satu dengan yang lain. Saya proaktif untuk melihat apa yang saya lakukan. Kalau kita lihat hal yang kurang-kurang dalam komunitas kita, justru disitulah kita bisa diberi kesempatan untuk melakukan bagian kita. Kalau kita bukan orang yang pintar untuk berbicara, mungkin kita adalah orang yang menjadi pendoa, menjadi orang yang ngomong secara pribadi. Makanya kalau kita perhatikan bagian ini, Paulus melihat mendemonstrasikan karunia-karunia itu, kemampuan-kemampuan itu dalam gereja
dikatakan dalam ukuran iman, ya, ayat yang yaitu ya berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang, ya. Jadi setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi rendahkanlah hatimu. Hendaklah kamu berpikir demikian sedemikian rupa, sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Apa yang membuat kita bisa mendemonstrasikan karunia-karunia kita itu terletak di dalam bagaimana iman kita, persekutuan kita dengan Tuhan, derajat kerohanian kita menjadi sebuah modal kita untuk mendemonstrasikan itu. Jadi ketika kita hadir dalam komunitas gereja, membuat hidup kita semakin ditransformasi, semakin baik, hal-hal yang baik semakin baik, hal-hal yang buruk semakin dibaharui. Ketika itu terjadi, di mana Tuhan hadir di sana. Jadi di mana ada firman, di mana ada iman, di mana ada persekutuan, bisa terjadi bahwa Tuhan nggak ada di sana. Itu hanya menguasai pikiran kita, menguasai pemahaman kita, tetapi Tuhan yang berinteraksi dengan kita dalam iman kita, dari firman-Nya dan segala macam, nggak ada di sana. Tetapi yang seharusnya terjadi, perubahan tidak terjadi dengan usaha-usaha manusia, dengan cara-cara yang kita lakukan semata-mata, tetapi melalui apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Di sanalah Tuhan hadir dan mengerjakan sesuatu perubahan di dalam diri kita. Disitulah poinnya, gereja menjadi tempat pemulihan, bukan tempat kompetisi. Ekonomi berbagi bukan menunjukkan, oh saya punya lebih banyak. Dan itu kita gunakan, itu menekan orang lain atau memandang rendah orang lain. Tetapi justru ketika kita diberi kesempatan menjadi berkat bagi orang lain, itu sesuatu yang kita butuhkan. Bukan untuk orang lain yang kita, kepada siapa dia kita memberi. Tetapi kita yang memberi itu menjadi sebuah wujud nyata di mana ucapan syukur akan terjadi. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dikatakan aku bersuka cita, aku bersyukur kepadamu karena engkau memberikan apa yang perlu bagiku. Tetapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama itu adalah ucapan syukurmu yang semakin meluap. Poin apa yang terjadi di sini? Ketika kita memberi, bukan kita memberi karena belum kita terima, tetapi karena Tuhan telah memberikannya bagi kita. Kita memberi kepada orang lain, kepada pihak lain. Itu sebagai tanda ucapan syukur kita bahwa Tuhan telah memberikan bagi kita. Kita memberikan persembahan setiap hari Minggu. Kita memberi karena apa? Karena rutinitas kah? Atau kita merenungkan ini adalah wujud kasih Tuhan yang hidup dalam hidup saya sepanjang minggu. Atau kita memberikan apapun, bukan hanya dalam bentuk materi, dalam bentuk-bentuk apapun yang kita lakukan dalam diri kita. Ini menjadi sebuah hal-hal yang menyatakan ucapan syukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang kita kenal, Allah yang kita percayai, Allah yang berelasi dengan kita dalam segala realita hidup kita ini adalah Allah yang membuat kita bisa melakukan itu. Sehingga kalau kita melakukan pelayanan, kita akan melihat bahwa itu bukan saya, tapi Tuhan di dalam saya. Itu yang diakui oleh Rasul Paulus juga tentang dirinya. Ketika dia mengalami satu pertobatan yang ditegaskan di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19b dan 20 itu. Dikatakan, dan hidupku sekarang yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, penghayatan akan realita itu menjadi kebutuhan yang kita butuhkan dari waktu ke waktu dalam hidup kita. Nah, sehingga menjadi agen kasih yang konkret di tengah-tengah kebutuhan itu. Bukan hanya karena diprogramkan oleh komunitas, bukan hanya karena diprogramkan oleh gereja, bukan hanya diprogramkan oleh pelayanan di mana kita hadir. Tetapi kalaupun itu ada sebagai program yang dibuat, maka kita melihat motivasi yang paling dalam karena Tuhan telah menjadi bagian pribadi yang
menjadi milik saya dan berkat-berkatnya Dia telah berikan bagi saya, maka satu hal yang membuat hidup saya menjadi bermakna ketika saya punya kepekaan untuk melihat apa kebutuhan atau apa keperluan orang lain. Nah, teman-teman, sering sekali ini bukan hanya bicara masalah masalah materi ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Ketika iman kita bertumbuh, ketika karunia-karunia sudah firm bahwa kita dapatkan dari Tuhan, maka Tuhan punya tujuan atas hal itu semua, supaya orang lain mendapatkan berkat dari kehadiran kita. Mungkin mereka sedang dalam kondisi susah, mungkin mereka sedang sedih, mungkin sedang bergumul dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah keluarganya. Bahkan mungkin juga orang-orang yang melayani di gereja. Mereka sedang melayani bersama-sama dengan kita. Tetapi mereka bergumul dengan kehidupan mereka yang mungkin tidak terekspos di dalam komunitas di mana kita bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, di sini melihat bahwa kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan akan mendorong kita juga untuk dekat dan peka melihat juga komunitas yang ada di sekitar kita. Sehingga kita hadir menjadi agen kasih yang konkret di tengah-tengah kebutuhan itu sendiri. Ini pilar yang kedua. Oleh karena itu mari kita nanti melihat bagaimana hal-hal ini kita kaitkan di dalam di dalam eh, perjalanan hidup kita ke depan sebagai bagian komunitas pelayanan, komunitas alumni yang pernah menikmati karya penyelamatan di kampus dan kita berkumpul dalam wadah-wadah seperti ini atau mungkin di dalam eh, komunitas-komunitas KTB di mana kita tinggal di tempat kita masing-masing atau di gereja kita atau di mana saja. Tetapi ditegaskan bahwa hidup yang dipakai Tuhan, yang ditransformasi Tuhan, adalah hidup yang akan terus dipakainya untuk menjadi berkat bagi komunitas di mana kita hadir. Kalau sudah terjadi sedemikian rupa, puji Tuhan, mari kita terus kembangkan. Tapi kalau belum terjadi, jangan kita biarkan diri kita juga dalam kondisi itu. Karena Tuhan punya tujuan supaya kita akan terus maju di dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang terakhir, bagian yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan transformasi sosial atau misi dunia. Itulah yang kita lihat di dalam pasal 12 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, nanti kita bisa masuk dalam diskusi lebih banyak lagi ya. Eh, kita akan melihat ranah yang ketiga ini. Jadi ranah pertama tadi transformasi itu, misi transformasi itu adalah ranah pribadi. Yang kedua ranah komunitas, jemaat, orang-orang percaya, murid-murid Kristus. Dan ketiga sekarang ranah transformasi sosial, ya, misi di dunia. Ya, misi di dunia mulai dari lingkungan bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa lain di mana kita bisa berelasi dengan eh, keadaan dunia yang kita tahu. Apa yang kita perhatikan di sini, saudara, dikatakan bahwa janganlah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini sebuah statement yang sangat eh, penting ya dan sangat tidak laku dari sisi pandangan dunia. Ya. Janganlah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah judul yang saya berikan kepada eh, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21 itu. Apa yang ditekankan di sana, saudara-saudara, yang pertama adalah menghadirkan keadilan sebagai buah kasih. Di mana kita bersekutu dengan Tuhan, di mana kita mengenal Tuhan, di mana kita intim dengan Tuhan dalam segala eh, konteks kehidupan kita. Pastilah kasih akan muncul di sana. Dan di mana ada kasih, di sanalah ada keadilan. Kalau bicara tentang kebenaran adalah prinsipnya, maka keadilan itu terlihat di dalam perilaku kita. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang kita temui dalam hidup ini. Ketika mereka kita lihat begitu tinggi, apakah kita menjadi orang yang minderan?
menganggap diri kita nggak ada apa-apanya, merasa minder. Wah, saya tidak seperti dia. Atau sebaliknya, ketika kita ada di dalam kondisi lebih tinggi dari mereka, apakah kita menjadi orang yang menganggap mereka lebih rendah? Nah, ini menjadi sebuah realita yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita punya sesuatu, kita melihat orang yang belum punya sesuatu seperti kita lebih rendah dari mereka. Atau sebaliknya, kalau kita belum punya sesuatu, lalu kita lihat orang lain punya sesuatu lebih banyak dari kita, kita menjadi orang yang tidak pede dalam hidup ini. Tetapi apa yang mau dikatakan di dalam bagian ini, Tuhan melihat bahwa kita punya Tuhan, maka segala-galanya kita menjadi orang yang hidup normal. Karena hidup ini bukan bicara tentang diri kita, tetapi bicara tentang Tuhan kita yang kita hadirkan di dalam perjalanan hidup kita itu sendiri. Sehingga menghadirkan keadilan sebagai buah kasih bukan sesuatu hal yang eh, dorongan dari lingkungan semata-mata, tapi sebuah dari kerohanian kita atau buah persekutuan kita dengan Tuhan. Transformasi sosial dan misi dunia bicara tentang menyatakan rekonsiliasi dan non kekerasan. Nah, ini bicara hal-hal yang sangat umum ya. Tetapi kalau kita lihat semangat reformasi, maka ini menyentuh ke sana. Sehingga kehidupan kekristenan kita, jangan juga kita hanya melihat dimensi misi kita, peran kita, bukan hanya di dalam lingkungan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa dunia milik Tuhan, bangsa-bangsa yang jahat milik Tuhan sekalipun adalah menjadi sasaran di mana itu menjadi pokok-pokok doa kita. Sehingga itulah yang mendorong kita sebenarnya, yang memotivasi kita. Kenapa kita terlibat dalam berbagai eh, pergumulan dunia saat ini. Pergumulan apa yang terjadi sehari-harinya di masyarakat kita. Bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Kehidupan para penguasa di tengah-tengah bangsa ini. Bukan kita membenci orangnya, tetapi kebijakan-kebijakan dampak daripada itu. Itu menjadi sebuah realita yang membawa kita untuk datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Misalnya seperti Amos misalnya. Berapa lama lagi gitu. Kita menyerukan kepada Tuhan bagaimana Tuhan bertindak sebagaimana dia mau di tengah-tengah dunia yang sedang rusak. Saudara, kita nggak tahu. Mungkin kita lihat di awal tahun 2025, kita melihat 2025 adalah tahun yang gelap. Tetapi puji Tuhan kita sampai kepada Desember ya. Sebentar lagi kita sampai kepada bulan Desember. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Tetapi tanpa mengabaikan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Ketidakadilan, ya, kasih yang tidak tersampaikan di dalam dalam berbagai tatanan kehidupan masyarakat. Itu hal-hal yang nyata kita lihat di sekitar kita atau di media sosial atau di berita-berita. Saudara, ini menjadi sebuah pergumulan yang membawa kita untuk semakin hari semakin kusuk di hadapan Tuhan. Bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam misi sosial, misi dunia seperti ini. Menghadirkan keadilan sebagai buah kasih menjadi sebuah tanggung jawab yang harus kita pikirkan dalam berbagai level. Menyatakan rekonsiliasi dan tanpa kekerasan. Ini menjadi sebuah hal yang kita doakan. Bahkan kita usahakan juga ketika kita menjadi orang yang bisa melakukannya. Dan ini menjadi sebuah langkah awalnya adalah bagaimana kita melihat ini di dalam lingkungan orang-orang yang dekat dengan kita, di lingkungan pelayanan, ya, di lingkungan keluarga, perseteruan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak. Memang kita tahu tidak mudah, tetapi lagi-lagi di mana kita terus komit terhadap pertumbuhan rohani, Tuhan akan menolong kita untuk membangun perdamaian, rekonsiliasi dalam kehidupan kita. Mungkin kita susah memikirkan bagaimana dunia kita damaikan. Tapi mungkin kita berpikir, apakah saya damai dengan orang-orang yang dekat dengan saya? Kalau sebagai suami dengan istri, atau istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak,
atau sahabat dengan sahabat, teman-teman dalam satu kantor, bahkan teman-teman dalam satu pelayanan. Ini menjadi sebuah arena misi Allah, di mana Dia menghendaki kita tidak boleh dikuasai oleh kebencian, kita tidak boleh dikuasai oleh konflik, tetapi yang menguasai kita adalah semangat bagaimana kita menjadi damai, mengusahakan pendamaian itu. Dan hal itu jauh dari kenyataan, saudara-saudara, ketika Tuhan itu kita tidak rasakan pengampunannya. Kita tidak rasakan pendamaian yang Dia berikan bagi kita. Sehingga segala hal yang menurut dunia mustahil menjadi bisa kita lakukan, di mana Tuhan hadir untuk kita bisa nikmati di dalam persekutuan kita dengannya. Menjadi garam dan terang, bukan menyesuaikan diri pada dunia. Dalam hal ini Martin Luther berkata, iman yang hidup tidak mungkin tidak melakukan kebaikan. Ya, Martin Luther. Iman yang hidup tidak mungkin tidak melakukan kebaikan. Jadi, mari kita memikirkan dalam skala pribadi kita atau skala komunitas kita, dalam ranah pertama dan ranah yang kedua. Bagaimana kita terus berupaya membangun hal-hal ini. Maka penerapan sosialnya kalau kita perhatikan di sini misi di tempat kerja, ya, sekolah atau kampus, ya, platform digital. Ketika kita berinteraksi dalam dunia digital, apa yang kita sharekan di sana? Kita men-sharekan kegelisahan-kegelisahan atau kita menyindir musuh-musuh berkonflik dengan kita, itu dipenuhi oleh media sosial saat ini. Bahkan yang nggak ada pun diadakan supaya naik rankingnya sedemikian rupa. Nah, saudara, itu yang terjadi, lagi ngetrend gitu. Nah, ketika kita melihat itu lagi ngetrend, dunia ngetrend dengan caranya itu, kita juga tidak boleh diam. Sebenarnya kita berusaha untuk melakukan peran itu. Jadi sering sekali terang itu tidak dilihat sebagai terang dinikmati oleh orang lain. Nah, ketika media sosial juga platformnya kita harus gunakan, maka marilah kita memanfaatkan itu, menyebar budaya hormat, budaya damai, budaya kasih, budaya kepedulian di sana menjadi sebuah hal yang kita upayakan dengan berbagai cara. Saudara-saudara, quote-quote yang kita kirim tiap-tiap hari. Kira-kira apa di sana? Banyak orang men-share. Makan-makan saya pikir sih nggak ada yang salah sih. Tapi kalau itu yang keluar gitu, memamerkan apa yang kita makan. Atau di sisi lain apa yang kita alami penderitaan. Yang melihat mengasihani diri sendiri. Jadi itu dua sisi. Itu silih berganti kita lihat di media sosial gitu. Tapi saudara-saudara di sini kita melihat bahwa bagaimana kita menampilkan media sosial itu di mana eh, kasih kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan terekspresi di sana. Nah, kalau kita adalah orang-orang yang membangun bisnis digital gitu, itu menjadi sebuah media di mana kita bisa membangun komunikasi yang baik, membangun relasi yang baik, mempromosikan apa yang kita jual juga dengan cara-cara yang benar, bukan juga ada tipu-tipunya di sana gitu. Saudara-saudara, itulah gaya hidup kita. Dan untuk itulah kita dipanggil. Dan saya pikir kalau kita menjangkau dunia sekarang ini, termasuk dalam berbagai hal apapun, maka itulah menjadi sebuah pergumulan yang harus kita siapkan diri. Bagaimana platform digital itu juga menjadi sebuah arena misi Allah yang kita kerjakan melalui kehadiran kita dan juga melalui pesan-pesan yang kita sampaikan di sana. Saudara-saudara, kiranya kita jangan mau kalah dengan platform digital di mana diisi oleh berbagai kerusakan-kerusakan yang kita saksikan seleweran di dalam berbagai bentuknya. Tetapi justru ini kita melihat kita ada di mana, terang kita ada di mana. Kalau kita lihat dunia ini membusuk, dunia ini gelap. John Stott katakan yang harus kita tanya, di mana terangnya? Di mana garamnya gitu? Apa artinya bahwa kita tidak seharusnya menjadi orang yang hanya menikmati terang itu sendiri, menikmati garam itu sendiri, ya. Nanti kalau kebanyakan makan garam jadi ini nanti jadi
apa namanya itu, jadi darah tinggi gitu. Ya. Menikmati berkat sendiri. Kalau kita nggak bisa tampil di dunia media sosial, di platformnya digital, mungkin di lingkungan kita. Tapi intinya adalah bagaimana misi di tempat di mana kita hadir sehari-harinya. Kita berusaha, kita bermasyarakat, kita dipanggil untuk menjadi alat transformasi Tuhan di sana. Itulah ketika kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bicara di Injil Yohanes ya. Dia katakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia mempunyai terang hidup." Tetapi kalau di Matius dia bicara kamulah terang. Jadi subjeknya beda gitu. Kalau Yohanes bicara bahwa akulah terang dunia, itu berpusat kepada Kristus. Nah, apakah memang Kristus menghendaki ketika dia bicara kamulah terang dunia, itu kita melihat dua hal yang eh, sangat bertentangan? Justru tidak. Karena itu bicara di dalam kerangka warga kerajaan Allah yang telah mengalami terang dunia yang sesungguhnya, yaitu Yesus itu sendiri. Maka dia menjadi agen terang itu, agen garam itu di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah eh, hal-hal yang kita akan terus upayakan dalam penerapan bagian yang ketiga ini. Advokasi bagi yang lemah dan miskin. Makanya saya senang ada banyak alumni mengusahakan ya, kalau dia punya profesi hukum, maka dia membela hak-hak orang yang dieksploitasi hak-haknya. Tapi ini bukan hanya bicara hukum. Mungkin advokasi yang lemah dan miskin dalam misalnya dalam melek digital gitu, atau melek perekonomian, melek apa saja gitu. Jadi saudara-saudara, dengan segala pengetahuan yang kita punya dari Tuhan, kita ini kan semua alumni ya, maka Tuhan mau supaya itu kita pikirkan bagaimana ilmu yang saya punya ini menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar saya. Saya menjadi alat untuk mengadvise dia, untuk memberikan dia sebuah pencerahan gitu, untuk menginspirasi dia gitu. Mungkin nanti waktu akan tidak terulang lagi. Sering sekali kita mengabaikan momen-momen di mana kita ketemu orang, tetapi kita menjadi orang yang cuek, orang yang tidak peduli. Padahal kesempatan itu sudah ada di depan mata kita. Transformasi yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita untuk hal-hal yang baik akan berkembang semakin baik ketika kita melihat bagaimana itu menjadi hal yang dinikmati oleh orang-orang lain melalui diri kita. Transformasi yang dikerjakan oleh Tuhan secara pribadi atau komunitas gereja memberikan dampak di dalam skala dunia yang lebih luas lagi di tempat di mana kita kerja sehari-harinya. Itu akan bisa efektif terjadi perubahan ketika kita tidak menjadi orang yang mendiamkan atau menghentikannya di diri kita. Dengan berbagai alasan mungkin. Dikatakan, ah ini nggak layak atau nggak nyaman ketika nanti kalau saya ngomong ini nanti mungkin dia akan gimana gitu. Dia akan menjadi musuh saya atau akan menjadi sumber konflik di antara saya. Nah, tentunya sih kita menjadi orang yang harus bijaksana, teman-teman. Tapi dalam hal yang bijaksana bukan menjadi orang yang bijaksini, hanya melihat untuk diri, mencari aman. Banyak orang tidak berani mendemonstrasikan apa yang dia punya karena nanti takut dinilai oleh orang lain atau takut dianggap apa gitu, dianggap rendah atau dianggap tinggi atau apapun validasi-validasi daripada orang lain. Iman yang sejati, pengenalan yang sejati kepada Tuhan, kehidupan rohani yang sehat adalah kehidupan rohani yang bicara apa adanya. Apakah apa adanya itu hal-hal yang baik atau hal-hal yang memang harus kita perlihatkan di mana orang lain bisa memberikan kita pertolongan. Saudara, ini menjadi sebuah hal yang perlu kita pikirkan, ini kita akan lihat. Sintetisnya kita melihat misi transformasi dalam bingkai reformasi. Pilar reformasi memiliki beberapa hal ya yang saya catat di sini. Dikatakan sola scriptura, gereja kembali kepada berbagai eh,
Gereja kembali kepada firman sebagai kompas perubahan. Jadi itu yang kita mau simpulkan. Sola fide, keselamatan memampukan misi, bukan menghasilkan misi. Ini bisa dibedakan ya. Memampukan misi, bukan menghasilkan misi. Kalau hanya menghasilkan misi, saudara-saudara, itu hanya sekedar aktivitas misi. Tetapi memampukan misi, dalam arti bahwa misi itu adalah milik Tuhan. Dan apa yang dikerjakan Tuhan di dalam dan melalui hidup kita, Allah memberikan kita kesanggupan untuk bisa mengerjakan misi itu bersama dengan Dia. Bukan bersama dengan orang lain semata-mata. Atau bersama dengan kekuatan atau karunia-karunia yang saya punya. Misi adalah miliknya Tuhan. Maka ketika kita mengerjakan misi apapun bentuknya, kehadiran Tuhan menjadi sesuatu hal yang tidak boleh tidak. Kita hayati Dia hadir di situ. Itu maksudnya memampukan misi, memampukan untuk bermisi. Sehingga menghasilkan sebuah perubahan. Sola Gracia, kerja misi adalah respon syukur, bukan prestasi semata-mata. Jadi sering sekali kalau kita sudah berhasil melayani, berhasil memberikan pertolongan, berhasil melakukan ini dan itu, kita menjadi orang yang mungkin secara konsep kita ya tidak terkatakan lah dalam kalimat-kalimat kita. Tapi mungkin di dalam motivasi kita, dalam hati kita yang terdalam. Tadi ada satu staf saya, dia apa ya, dia wawancara untuk satu pelayanan ke depan. Lalu ada orang tua, eh, dia tangkaplah itu memiliki sebuah kerendahan hati dalam wawancara itu. Lalu dia katakan, Pak, itu tadi Bapak itu sangat rendah hati sama aku. Saya bilang, hati-hati. Sebenarnya bukan karena kamu dilihat lebih tinggi, tetapi karena dia melihat siapa yang bersama dengan kamu, baru dia sadar. Nah, kadang-kadang saudara-saudara, itu beda tipis itu. Mungkin orang lain tidak tahu. Bahkan juga seakan-akan kita merendahkan diri. Sebenarnya kita sebaliknya sedang mengangkat diri. Mengangkat sesuatu bahwa itu loh. Saya mendapatkan validasi dari orang-orang seperti itu. Tetapi kerja kita, apa yang kita kerjakan dalam hidup kita itu sebagai sebuah hal yang kita syukuri. Karena itu bukan karena kita. Tapi karena Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Di dalam eh, satu suratnya dikatakan bahwa aku bekerja keras di dalam dalam 1 Korintus 15. Dia katakan begini, aku bekerja keras, lebih keras daripada mereka yang lain. Tetapi tidak berhenti di situ. Dia katakan, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku. Paulus sadar benar, dia punya karunia, dia punya kemampuan, Allah memberikan itu baginya. Tetapi ketika dia melakukan itu, maka dia sadar, itu bukan aku, tetapi Tuhan yang bekerja di dalam aku. Saudara-saudara, mari kita terus belajar tentang hal-hal ini. Karena ketika kita hidup dengan prinsip itu, akan membuat hidup kita ini menjadi hidup normal. Jadi kalau tidak diapresiasi orang, kita tidak menjadi orang yang gimana-gimana gitu. Oh, kok nggak divalidasi ya? Kok nggak diapresiasi ya? Atau sebaliknya, kalau diapresiasi orang, kita mungkin ada di langit ketujuh gitu. Gimana gitu, terangkat gitu. Saya semakin belajar tentang hal ini. Kalau nggak diapresiasi orang lain, kayaknya, aduh, kok sedih banget gitu. Kita butuh validasi. Saudara, mungkin bukan dia, mungkin nanti ada orang lain yang melihat. Tetapi janganlah berhenti memperlihatkan siapakah dirimu sebenarnya bersama dengan Tuhan yang engkau kenal dan engkau layani. Tuhan membuat kita semakin hari semakin sadar akan diri kita. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia semakin hari semakin dia bertambah. Semakin hari aku semakin berkurang. Kehidupan yang dikendalikan oleh Injil, yang dikendalikan oleh firman, dikendalikan oleh anugerah atau keberadaan Allah dengan segala
alat-alat anugerahnya. Membuat kita semakin melihat diri kita nothing. Tetapi Tuhanlah yang nyata di sana. Solo Kristus misi meneladankan cara Kristus mengasihi dan melayani, ya. Dan terakhir tujuan daripada misi itu sendiri kemuliaan Allah di dunia. Jadi saudara-saudara, misi mentransformasi bukan proyek manusia, tetapi meneruskan karya Allah yang sudah mengubah hidup kita terlebih dahulu. Sekali lagi saya baca ini ya. Misi transformasi bukan proyek manusia, bukan proyek pelayanan kita. Tetapi misi adalah meneruskan karya Allah yang sudah mengubah hidup kita. Nah, perhatikan di sini, disinilah di mata Tuhan, bisa Tuhan melihat kita dalam dua wujud. Bahwa kita melakukannya tanpa Dia. Nah, itu bukan misi Allah. Itu misi kita. Tetapi ketika Allah melihat bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita, mengerjakan pelayanan-pelayanan yang telah Dia percayakan kepada kita. Itulah yang kita lihat. Di sana Tuhan akan membuat perubahan. Baik perubahan diri kita maupun perubahan dari kehidupan orang-orang yang kita layani dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ada beberapa kesimpulan dunia rindu perubahan itu sendiri. Tidak mungkin tidak. Kalau dia tolak pun, ya mungkin karena dia tidak ngerti aja. Dunia membutuhkan perubahan. Maka semangat reformasi tidak pernah usang relevansinya dalam hidup kita. Reformasi membuka jalan itu melalui Injil. Injil yang kita hidupi dan kita bagikan. Gereja dipanggil menjadi komunitas yang mempraktekkan Injil. Menjadi Injil yang aktual. Bukan hanya menjadi orang yang mengkomunikasikan Injil. Tetapi menjadi Injil yang aktual itu sendiri. Ada beberapa pertanyaan refleksi saudara-saudara sebelum saya mengakhiri dan kita masuk di dalam diskusi nanti. Lihat ini, di bagian mana hidup saya masih perlu dibaharui secara radikal oleh firman Allah. Ya, bisa difoto ini, nanti bisa refleksikan. Enggak sempat di sini. Di bagian mana? Coba. Kenapa? Karena Tuhan rindu supaya terjadi perubahan. Yang baik semakin baik, yang buruk semakin dibereskan oleh Tuhan. Maka itu bisa kita alami melalui persekutuan dan pengenalan kita kepadanya. Dua, karunia apa yang bisa saya pakai untuk membangun tubuh Kristus? Dari apa yang kita bicarakan tadi. Yang ketiga, di konteks sosial saya, apa satu langkah konkret transformasi yang bisa dilakukan dalam minggu ini? Dalam minggu ini, nanti kalau udah terlatih dalam minggu ini, nanti minggu depan lagi disambung lagi gitu. Saudara, mari kita kembali kepada Injil yang murni. Ini seruannya ya. Dan maju menjadi transformator masyarakat demi kemuliaan Allah. Kenapa? Penegasan Roma 11 ayat 36. Melalui kita dia katakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jika Allah yang seperti itu adalah Allah yang kita kenal, adalah Allah yang kita alami dalam kehidupan kita secara pribadi, maka marilah kita berjuang melakukan bagian kita, membiarkan diri kita ditransformasi oleh Tuhan, dan bersama dengan Tuhan membiarkan diri kita juga menjadi alat transformasi bagi dunia ini, bagi komunitas saya, bagi keluarga saya, bagi gereja saya, bagi bangsa saya, bagi masyarakat saya. Mari kita menggumuli hal-hal ini sehingga semangat reformasi yang dirayakan dari tahun ke tahun menjadi sebuah semangat yang tidak pernah berhenti sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan kelak. Sehingga ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita tidak akan malu karena kita sudah melakukan apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan apa yang Dia percayakan bagi kita. Kita tidak akan malu juga karena kita sudah berusaha sedemikian rupa. Bagaimana kehidupan keburukan-keburukan diri kita
kita serahkan kepadanya untuk ditransformasi melalui kehadirannya, melalui firman-Nya, melalui anugerahnya yang telah Dia sediakan bagi kita. Amin. Silakan saya kembalikan kepada Ellen. Oke, baik. Terima kasih Bang Eli untuk firman, materi yang juga boleh disampaikan. Yang pertama mungkin ya aku mempersilahkan kakak abang dan rekan-rekan jikalau ada yang ingin bertanya secara langsung atau memperjelas dari apa yang sudah Bang Eli sampaikan, aku mempersilahkan untuk on mic untuk ia bertanya atau memperjelas secara langsung. Apakah ada dari kakak abang dan rekan-rekan? Tidak harus Ya, pertanyaan ya, berbagi. Ini ada banyak teman-teman. berbagi Ini juga kan boleh. semua alumni ini. Jadi pasti punya pengalaman yang beda dengan saya. Teman-teman punya pengalaman hal-hal yang baik. Ketika menang juga dari hal-hal yang mungkin bergumul dengan cara hidup yang begitu menyiksa. Tetapi di titik tertentu Tuhan transformasi. Saya pikir hal-hal itu yang penting dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi tidak selalu pertanyaan. Ya, silakan. Ini ada Bang Togi di sini dari Riak. Nggak pernah ini absen ini. Ya, sepanjang GCLC. Sebelum COVID, zaman COVID sampai sekarang, Bang Togi di tengah-tengah kesibukannya dia terus hadir bersama dengan kita menikmati. Ya Silakan. mungkin sembari nunggu kakak abang yang bertanya atau nanti sharing gitu ya, berbagi pengalaman kayak gitu. Ya mungkin aku eh, ingin bertanya sedikit dan ingin memperjelas juga sih Bang. Boleh. Iya. Boleh bertanya lewat chat? Iya, iya boleh Kak. Bertanya lewat chat. Ini Kak Lulu itu bertanya lewat chat, silakan. Iya, ya sembari menunggu pertanyaan Kak Lulu. Ya Hmm. tadi kan Abang udah sampaikan gitu kan terkait transformasi pribadi begitu. Ya transformasi ini perubahan yang dimulai dari pembaruan budi kayak gitu. Hmm. Ya mengapa kayak gitu ya pembaruan budi itu menjadi langkah awal gitu dalam proses transformasi pribadi itu. Iya. eh, Hmm. Kenapa? Karena itu bicara tentang apa ya? eh, Kedalaman diri kita, karakternya kita. Ya. eh, Budi pekerti, ya, cara hidup kita yang dari dalam. Itulah yang akan membuktikan kita beda dengan realita apa yang terjadi di dunia. Jadi memang perubahan budi itu bukan bicara perubahan fenomena di luar apa yang terlihat. Itu bisa dibuat itu. Tapi bicara tentang akal budi, bicara tentang budi itu menjadi sesuatu sifatnya lebih kepada beingnya gitu. Perubahan keberadaan diri kita dari sesuatu yang tidak baik jadi baik. Cara pandang. Jadi misalnya kita mau serupa dengan dunia ini, kita mau serupa dengan dunia itu semangat manusia yang telah jatuh dalam dosa, termasuk kita. Tetapi ketika kita diselamatkan oleh Injil, maka Injil berurusan untuk merubah budi kita itu, ya, karakter kita itu, akal kita itu, dan seluruh keberadaan diri kita. Itu itu yang diurusin karena dari sana nanti keluar perilaku kita, cara pandang kita. Jelas nggak kira-kira? Jadi startnya nggak pernah ada. Jadi Allah membangun kita bukan membangun apa yang kita lakukan. Tetapi yang menyebabkan kita melakukan sesuatu itulah, yaitu keberadaan diri kita, akal budi kita, karakternya kita, kepribadian kita. Itu menjadi sesuatu hal yang eh, titik awalnya Tuhan mau bereskan. Makanya tadi di dalam transformasi pribadi itu kita melihat bahwa nasihat Paulus di sana mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah itu adalah ibadah kita. Jadi
menyentuh being-nya kita. Karena melalui itu Tuhan akan kerjakan hal-hal yang lain di dalam pergerakan misi nantinya. Oke, baik. Berarti bisa dibilang mungkin fondasi awalnya gitu ya Bang, yang harus di. Iya, Hmm, ya. Oke, terima kasih Bang. Ya, ini aku mau bacakan, ada pertanyaan juga. Nanti kalau kakak abang ada rekan-rekan ada yang mau sharing kayak gitu ya, boleh nanti raise hand aja, biar aku bisa tahu gitu, dan aku bisa mempersilahkan untuk kakak abang mau sharing berbagi pengalaman atau bertanya secara langsung gitu ya, atau juga memperjelas gitu materi yang udah disampaikan. Ya, aku bacakan, ini ada pertanyaan Bang. Ya, pada waktu Martin Luther memperbaiki doktrin gereja gitu ya, apakah dia mempublikasikan kosakata reformasi gitu? Atau hmm. bapak gereja lain yang memberikan titel itu kepada, atau bapak gereja lain gitu yang memberikan titel itu kepada Martin Luther? Oh tidak dong. Kalau kita lihat 95 dalilnya itu, justru dia temukan, kalau ini masih ada nggak Bang Abe di sini? Nggak ada kan? Eh, itu kan sebenarnya, ya tentunya dia setelah apa ya, dia kan sekolah Alkitab ya di apa? eh, dia sekolah Alkitab. Tetapi itu kita lihat bahwa reformasi dalil-dalil 95 dalil daripada Martin Luther itu adalah eh, dihasilkan dari refleksi imannya, pengenalannya kepada Tuhan. Jadi rumusan-rumusan itu ya memang sendiri dia yang merumuskan. Bahwa dia mungkin ada tim yang membicarakan, merumuskan A, B, C, D ini, itu bisa aja jadi. Tetapi itu muncul bukan sebagai reaksi semata-mata dari realita sosial pada waktu itu. Tetapi itu menjadi sebuah realita pergumulan imannya Luther gitu. Jadi kalau kita lihat karya-karya Luther, memang tidak pernah terlepas dari eh, kehidupan Luther itu sendiri. Kenapa Luther bisa beda dari eh, dari tokoh-tokoh agama pada waktu itu, termasuk petinggi-petinggi ya di dalam gereja Katolik lama. Bukan karena si Luther lebih banyak pengetahuan teologianya. Yang lain juga tahu, tetapi dalam pengetahuan mereka, mereka selewengkan gitu. Tetapi kenapa Luther beda? Karena itu melihat, dia mengalami kristalisasi kebenaran itu di dalam kehidupannya secara pribadi. Jadi prinsipnya Luther yang menuliskan itu, yang merumuskan itu, ya. Dan lihat, itu kan tidak muncul dalam satu hari. Itu pergumulan iman. Mungkin berapa lama dia di satu dia rumuskan gitu. Sehingga ketika 95 dalil itu ditancapkan, dan itu eh, kalau kita lihat gambarnya itu ya, masih ada teman-temannya. Memang pastilah ada, dia punya teman-teman di sana. Tetapi itu apa hasil daripada refleksi imannya Luther. Pengenalan Luther kepada realita di mana Alkitab sudah tidak jadi fokus lagi, Injil tidak berpusat lagi gitu. Anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan bukan lagi kemuliaan Tuhan yang diperlihatkan oleh umat pada waktu itu. Begitu ya Ellen ya? Hmm, oke, oke, baik Bang. Kemudian nanti kalau bisa ada yang mau Iya. ditanyakan dari penjelasan Bang Eli, boleh disampaikan gitu ya. Maksudnya dari jawaban Bang Eli. Oke, aku bacakan. Oh ya, apa dari kakak abang ada yang mau bertanya secara langsung? Yang belum ada ya. Aku bacakan pertanyaan lagi ya, Bang. Ya, monggo. Ya, apa bedanya misi dengan semangat transformasi dan misi hanya sekedar program sosial? Kayak gitu. Bahkan kadang-kadang kita melihat misi yang tadinya membawa kasih Kristus seringkali berubah gitu, jadi gerakan humanity saja. Nah, bagaimana agar misi kita tidak kehilangan semangat transformasinya? Hmm.
Iya, dari apa yang kita bahas malam ini ya teman-teman, bahwa misi yang membawa transformasi sosial dalam arti yang sesungguhnya itu bukan bicara tentang aksi misi atau program misi, tetapi bicara tentang kehadiran Tuhan, sang pemilik utama misi itu. Kita hanya terlibat di dalam pergerakan misi itu sendiri. Maka apa yang penting di sini bahwa misi yang kita kerjakan adalah misi yang menghadirkan Tuhan dalam bersama dengan kita, dan bersama dengan kita melalui kita dia mengerjakan perubahan-perubahan melalui aksi misi kita. Jadi misi yang sesungguhnya bukan bicara tentang aktivitas misi, tetapi di balik aktivitas misi siapa yang mengerjakan misi itu. Pada intinya adalah Allah dan umatnya atau pekerja-pekerja di ladangnya, ya kita lah gitu. Jadi sesuatu hal yang lama-lama bisa melenceng, dan itu yang terjadi penyimpangan di dalam sejarah ya, sehingga reformasi ini terjadi. Karena awal-awalnya kita udah dengar penjelasannya Bang Abe di dalam pertemuan pertama dan kedua, itu itu gereja awal itu masih oke gitu, masih berpusat kepada Alkitab, masih berpusat kepada Injil, masih berpusat kepada anugerah, masih berpusat kepada iman yang mengendalikan, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi seiring bergesernya aktivitas kehidupan gereja menjadi sebuah aktivitas semata-mata tanpa melibatkan Tuhan, tanpa digumulit sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka tinggal menunggu waktu bahwa aksi misi kita adalah aksi misi bukan menghadirkan Allah yang membawa perubahan di sana, tetapi aksi misi yang hanya menghadirkan kita semata-mata. Kalau ingat bagaimana Esra dan Nehemia membangun tembok Yerusalem, mereka tidak langsung bicara tentang eh, tidak bicara tentang aksi bagaimana membangun tembok Yerusalem itu sendiri. Tetapi mereka mencari wajah Tuhan, mereka berpuasa, mereka mencari tahu, mereka mengaku dosa gitu. Nah ini tahun lalu saya bahas reformasi dalam mempelajari kitab Esra dan kitab Nehemia. Nah, hal yang sama bahwa di dalam transformasi misi yang Allah percayakan kepada kita dengan semangat reformasi adalah transformasi misi yang dijalani di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dalam kebersamaan kita dengan Tuhan. Dan kita menjalaninya juga sebagai buah kerohanian yang dikerjakan. Sehingga kalau nanti tidak ada validasi di sana, atau kali mungkin kita dicaci maki atau disalah mengerti orang, nggak apa-apa. Yang paling utama adalah bagaimana Allah terlibat di sana. Jadi misi sesungguhnya bukan berdiri sendiri, misi kita, misi umat Allah. Tetapi misi umat Allah adalah misi Allah itu sendiri. Tetapi mungkin nggak misi umat Allah bukan jadi misi Allah? Bisa, kalau terlepas di mana sebenarnya hanya aktivitas misi-misi yang kita lakukan. Akhirnya itulah yang dikatakan misi sosial. Dan itu biasanya nanti hanya untuk sekedar dia dilihat orang. Kita melakukan kebajikan, kita melakukan pelayanan sosial, bahkan nuansa Injil pun masih memperlihatkan di sana. Tapi sesungguhnya mungkin Allahnya nggak ada di sana. Nah inilah pergumulan apa ya? Ini pergumulan yang kadang-kadang kalau kita tidak punya penghayatan dalam relasi kita dengan Tuhan, kita bisa terjebak. Bikin program-program misi, tetapi bukan misi yang mentransformasi hidup kita dan hidup orang yang kita layani. Jadi misi yang mentransformasi sebenarnya punya tujuan dua hal. Hal yang pertama adalah kita sendiri, dan yang kedua adalah sasaran di mana kita mengerjakan misi itu. Mudah-mudahan ini jelas ya. Tapi kalau enggak boleh didiskusikan apa di apa ditanya kalau enggak jelas. Oke, baik Bang. Ya. Mungkin nanti kalau eh, masih kurang jelas gitu ya, boleh ditanyakan kembali. Iya, ini ada pertanyaan dari Kak Lulu Huta Barat gitu ya.
Ya, bagaimana cara seorang istri mentransformasi diri dan tetap berada di ranahnya Tuhan kalau ada intimidasi dan campur tangan keluarga suami yang menghalangi untuk aktif dalam pelayanan di gereja dan dipersulit semua atau usaha iya untuk menghancurkan. Iya, nah ini pergumulan banyak orang ya, dulu ya. Bagaimana cara seorang istri mentransformasi diri dan tetap berada di ranahnya Tuhan kalau ada intimidasi. eh Hal yang penting dilakukan adalah mulai dari diri sendiri dan jadikan kondisi itu sebagai sarana untuk menikmati Tuhan lebih kaya di dalam pergumulan itu sendiri. Saya menangani keluarga yang mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Nah, kadang-kadang kan kalkulasi manusia bisa aja kita eh, membuat kita patah semangat gitu ya. Tapi tidak pernah ada kondisi di mana Tuhan sedang mengajarkan sesuatu sama kita di sana. Makanya kalau ini hadapi sendiri, baiknya kita punya komunitas, kita punya teman gitu, yang saling mendoakan, yang bisa kita percaya tentunya. Tetapi ketika itu nggak ada, ingatlah bahwa Tuhan yang Tuhan yang memberikan kita kesempatan menghadapi kondisi itu tidak pernah akan membiarkan kita sendirian. Dia ada di sana dan dia bergumul bersama-sama dengan kita. Maka bagaimana seorang istri mentransformasi diri tetap berada di ranahnya? Ya komit, nikmati Tuhan dalam kondisi seperti itu. Kalau mendapatkan intimidasi dari suami atau campur tangan keluarga besar, ini jadi pokok doa pergumulan yang didoakan. Jadi kadang-kadang kan kita nggak berdaya ya untuk mengatasi keadaan-keadaan seperti itu. Tapi Tuhan mau supaya justru itulah yang menjadi pokok doa kita. Menyerahkannya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita juga. Karena kalau kita punya kesempatan bisa tahu lagi bagaimana cara menanganinya, Tuhan akan menyatakannya bagi kita. Tetapi kalau kita nggak kuat, kita harus butuh kekuatan daripada Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit itu. Tapi prinsipnya Tuhan tidak pernah membiarkan ketika kita mencari dan melibatkan Dia dalam suasana, dalam situasi-situasi seperti itu. Nah, makanya bagaimana caranya mentransformasi diri? Ya, jadikan kondisi itu sebagai eh, cara untuk semakin merangkul Tuhan gitu. Ya. Nah, tentunya usaha-usaha apa ya, bangun komunikasi, bisa memperjelaskan kadang-kadang misalnya kalau eh, suami atau anggota keluarga mengintimidasi kan bisa ditanya. Disinilah perlunya komunikasi. Kenapa intimidasi ini harus ada? Campur tangan keluarga kenapa harus ada? Nah, di sini juga kita perlu melihat bahwa eh, bagaimana kita bisa menjelaskan apa tujuan-tujuan kita. Kalau terlibat dalam pelayanan gereja, ya misalnya dipersulit, kita menjelaskan, ya. Mungkin ada masalah yang harus dibereskan di sana, yang harus dikomunikasikan. Nah, tapi bisa juga, wah karena mereka nggak senang aja. Mungkin mikirnya bahwa ya udah si istri ini aja harus melayani anggota-anggota keluarga atau hanya melayani maunya eh, anggota keluarga besar. Nah, inilah pergumulan iman yang seharusnya membuat kita harus semakin semakin kuat. eh Kalau tinggalnya di Jakarta ya mungkin suatu waktu kita bisa ketemu ya untuk hal-hal seperti ini. Eh, jadi di di perkantor juga kan ada kita punya eh, staff counseling ya yang bisa mendoakan. Intinya kalau mengalami kondisi seperti ini
eh, mesti butuh teman ya, di mana saya bisa mengkomunikasikan. Eh, Sehingga bisa mendoakan kita, bisa juga memberikan sebuah apa ya, inspirasi gitu ya, kira-kira bagaimana hal-hal masa-masa sulit ini dilewati gitu. Begitu ya, Lulu ya. Oh, dia di Medan ya. Iya. Makasih Bang Eli untuk jawabannya, untuk Mungkin responnya. ada yang lain bisa berbagi ya. Mungkin misalnya Kak Grace ini Hmm. dari tadi misalnya Kak Grace, Kak Dia, Kak Lusa, teman-teman yang lain bisa merespon terhadap hal-hal yang kita lagi diskusikan sekarang. Silakan. Ya kalau kakak, abang, dan rekan-rekan. Ini Kak Grace mau Oh ngomong iya, tuh. boleh Kak Grace. Iya, Oh ya, sebenarnya. terima kasih untuk kesempatan, Bang Eli. Makasih, Ellen ya. Em, Kalau saya tadi yang saya dapatkan, saya bersyukur ya ikut GLCC kali ini karena sebetulnya memang dalam pelayanan memang butuh selalu punya waktu untuk mendengarkan seminar seperti ini. Karena kadang-kadang kecapean juga Bang dengan Hmm. kegiatan di gereja yang padat dan kadang-kadang kalau saya dari Manado, kegiatan kami sangat padat dan akhirnya kadang-kadang kita seperti kehabisan Hmm. kehabisan energi Energi. begitu. Hmm. Dan akhirnya tadi saya dengar yang Bang Eli sampaikan bahwa ketika kita kadang-kadang kita butuh validasi, tetapi kadang-kadang juga kita tidak menyadari ketika orang memuji kita bahwa sebetulnya ada Tuhan yang orang lihat di dalam kehidupan Hmm. kita bukan kita. Tapi kadang-kadang juga dalam kegiatan kita yang padat dan banyak ya kadang-kadang kita jadi lupa. Jadi seperti merasa merasa harus menerima menerima apa ya pujian dari orang lain begitu, merasa harus dihargai begitu dengan apa yang sudah kita lakukan, padahal sebetulnya itu kan hikmat dari Tuhan sebetulnya sehingga kita melakukan itu misalnya ya kita berusaha untuk mendonasi orang lain, bantu orang lain seperti itu. Tapi ya saya bersyukur ikut ini, Bang Eli diingatkan lagi dan sepertinya tadi saya seperti disiram lagi begitu, menyegarkan lagi untuk ingat Hmm. lagi, oh iya, saya seharusnya bukan, karena kalau saya seperti itu terus, saya merasa apa ya, jadi kering dan melayani sudah mulai merasa Hmm. terbeban begitu dengan pelayanan. Tetapi saya bersyukur ikut seminar kali ini. Saya diingatkan lagi dengan eh, firman Tuhan yang disampaikan sejak awal. Makasih Bang Eli. Oke, Makasih. makasih Kak Grace itu ya. Ini ada Bang Michael nih. Terima kasih. Pertanyaannya, Ellen mau baca Kak? Iya, boleh Bang. Aku bacakan ya Bang. Terima kasih Kak Grace untuk sharingnya. Ya, dari Bang Michael, ini ada pertanyaan. Bagaimana gereja menghadapi krisis otoritas rohani dan kepercayaan publik? Kondisinya adalah banyak skandal, penyalahgunaan kuasa, dan konflik internal yang membuat publik kehilangan kepercayaan. Hmm. Iya, kalau ini terjadi ya, ini sih bagian realita lah. Kalau lihat sejarah gereja ya, sejarah kekristenan, kalau banyak baca buku-buku, memang ini tidak apa ya, tidak terlalu susah kita menemukan hal itu. Nah, krisis otoritas rohani ini dan kepercayaan publik itu tidak terletak kepada karismanya kita, tidak terletak juga kepada karunia-karunia yang kita punya, walaupun dia itu memberikan andil ya untuk mengeksplain hal itu. Tetapi krisis otoritas rohani dan kepercayaan publik itu terletak kepada orang tidak melihat Tuhan yang sesungguhnya hadir dalam hidup kita sebagai pelayan gitu.
Sehingga ketika mereka berhadapan dengan kita atau kita berhadapan dengan mereka, mereka melihat bahwa ya tidak ada bedanya juga dengan orang-orang lain, walaupun orang lain juga sama dengan orang beragama gitu. Makanya dari awal kan kalau kita lihat semangat reformasi adalah semangat menghadirkan Tuhan sebagai pusat. Tadi itu ya, itu Roma 11:36 itu. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ini udah ngelotot yang hafalnya. Tapi sering sekali kita tidak menghayati makna itu dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Jadi otoritas rohani dan kepercayaan publik itu bukan ada di diri kita, hebatnya kita. Tetapi ada kepada hadirnya Tuhan di saat kita hadir dimanapun atau di dalam bentuk apapun. Kalau kita lihat apa yang membedakan apresiasi ketika Tuhan Yesus tampil di depan umum di Matius 4 atau di Lukas 4 gitu. Ketika dia membaca kitab suci kan kitab suci yang sama kan yang dibacakan sama dengan orang-orang Farisi yang lain. Tetapi orang mengapresiasi penuh dengan kuasa gitu. Nah, kehadiran Tuhan Allah Tritunggal di sana menjadi sesuatu hal yang sangat dirasakan oleh para pendengar pada waktu itu. Jadi ada kuasa gitu. Ada sesuatu yang beda. Mungkin kata-katanya atau kalimatnya sama, ya. Sistemnya sama gitu. Tetapi yang membedakan adalah siapa yang hadir di sana. Tuhan hadir di sana. Orang bisa memanipulasi sesuatu dengan karismanya. Tapi tinggal menunggu waktu. Lama-lama juga nanti, yaitu kita tidak menyangkal itu ya. Orang yang punya karisma bicara gitu. Itu pasti kayak memukau banget itu. Tapi suatu waktu akan kelihatan kok. Bahwa ini sebenarnya bukan berpusatnya ke Tuhan. Tapi berpusatnya kepada karunia-karunianya. Nah, bagaimana kalau krisis itu terjadi? Ya, temukan kembali dirimu di hadapan Tuhan dan hadirkan Tuhan kembali untuk membangun kembali kepercayaan yang sudah mulai hilang itu. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan akan memulihkan segala sesuatu apa yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Kondisinya ya ada banyak skandal, penyalahgunaan kuasa, dan konflik internal membuat publik kehilangan kepercayaan. Nah, kalau kita ada di posisi itu menjadi objeknya gitu ya. Kalau ada sangkut pautnya dengan kita, ya dengan hal yang dikatakan oleh Bang Michael ini, maka ini kesempatan bagi kita untuk berubah, untuk bertobat. Kenapa? Ini kesempatan bagi kita untuk keluar dari cara hidup seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita yang menghadapinya adalah kuasa di luar diri kita? Nah, kembali lagi, justru mungkin dia sedang teriak-teriak, ayo dong, tolong saya dong, ayo dong, doakan saya, komunikasi dengan saya gitu. Nah, ini yang sering sekali kan alumni mengalami kesulitan di dunia kerja misalnya. Dia tidak punya kemampuan untuk bisa memaintain pimpinannya atau temannya yang jadi toksik ya, atau suka isem gitu, konflik gitu. Nah, saudara-saudara, justru persoalan-persoalan ini yang menjadi pokok-pokok doa real yang kita harus serahkan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kenyataan realita hidup seperti ini kita tidak bisa bereskan dengan cara kita sendiri. Tetapi dengan Tuhan yang hadir bersama dengan kita, kita bisa bertahan. Mungkin kita tidak bisa melihat perubahan cepat kepada lawan siapa kita berhadapan. Tapi ketika kita menikmati Tuhan dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita tetap konsisten aja. Ya. Kita belum berdarah-darah kok, itu penulis kata Ibrani kan. Kita belum mencucurkan darah gitu. Kalau memang kita harus menjalani itu sebagai sebuah bentuk salib kita, maka kita bersyukur malah. Kata Paulus bahwa ya menggenapkan penderitaan Kristus. Tapi kalau itu terjadi karena memang kesalahan kita, ya ini kesempatan juga bagi kita untuk
berusaha berubah ya, berusaha belajar. Nah, kadang-kadang juga persoalan ini terjadi karena apa ya, kapasitas yang kita punya itu masih kurang gitu. Nah, sehingga tuntutannya adalah apa yang kita punya kita harus buat berkembang sehingga menyikapinya dalam ranah bagaimana menghadapi orang-orang yang sudah mengalami krisis rohani, sudah hilang kepercayaan. Nah, kalau itu terjadi kepada pimpinan rohani kita, jangan kita ketawain. Justru kita jadikan ini pergumulan iman kita. Bagaimana kita menolong dia, ya. Dan pemimpin-pemimpin rohani itu rentan jatuh dalam hal seperti ini. Sehingga kalau kita adalah alumni-alumni yang punya hati ya, para pemimpin kita jangan sampai jatuh, maka kita harus memiliki sikap yang benar juga. Kita jangan mengkultuskan. Kadang-kadang orang itu kan merasa dirinya hebat karena kita kultuskan gitu. Ya. Itu yang membuat itu terjadi sehingga ketika ada celah untuk dia berkuasa, ya mumpung lagi dia bisa ini dia akan mainkan lah dia punya peran gitu. Itu menurut saya, Bang Michael. Oke, terima kasih. Iya, Kakak Bang, karena waktu udah menunjukkan pukul 9, ya mungkin nanti bagi Kakak Bang ada yang ingin bertanya lagi, bisa japri Bang Evi gitu secara langsung. Ya mungkin sekian JCLC hari ini. Mungkin dari Bang Eli boleh memberikan closing statement Bang untuk Ya, JCLC closing terakhir hari statementnya ini. sederhana aja, bahwa ketika kita memaknai reformasi dalam hidup kita, maka kita merindukan Tuhan hadir, mentransformasi diri kita dalam akal budi kita tadi ya. Dan dari sanalah akan muncul juga bersama dengan Tuhan kita akan mengerjakan misi transformasi itu bagi dunia yang ada di sekitar kita. Jadi kalau saya kutip pernyataan Robert Solomon di dalam mengeksposisi kitab Yunus yang memberontak tidak mau pergi ke Niniwe, dia menyimpulkan satu hal yang penting tentang misi transformasi. Dia katakan bahwa misi Allah itu bicara tentang diri kita dan dunia yang ada di sekitar kita. Misi Allah untuk mentransformasi bukan hanya berurusan kepada dunia di sekitar kita, tetapi misi Allah lebih pertama-tama dan utama berurusan kepada diri kita sendiri yang mengerjakan misi itu. Jadi ketika kita bicara transformasi di luar diri kita, Allah lebih berurusan pertama-tama mentransformasi diri kita. Makanya tadi ranah yang kita bicarakan malam hari ini tentang pribadi, gereja, dan lingkungan sosial, bangsa dan dunia gitu. Jadi mulai dari diri kitanya. Jadi kiranya teman-teman malam hari ini kita pikirkanlah. Tadi ada ininya ya, ada beberapa refleksi jadi hal-hal yang konkret mungkin kita bisa apa nanti silakan kalau sebagikan pikirkan apa yang terlihat Tuhan mau reformasi dari diri saya dan apa yang Tuhan mau bersama saya dia mentransformasi lingkungan yang ada di sekitar saya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk program GCLC selama bulan November ini. Kami boleh kembali merefleksikan makna reformasi dalam kehidupan kami saat ini. Tuhan, betapa lemahnya kami untuk memaknai itu dari waktu ke waktu. Tetapi Tuhan memberikan sarana GCLC mengingatkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang akan terus belajar kepada Tuhan. Supaya di dalam semangat reformasi itu yang berpusat kepada anugerah Tuhan, kepada Alkitab, kepada iman, dan juga kepada
tujuannya demi kemuliaan Tuhan semata-mata. Itu menjadi sesuatu hal yang bukan hanya menguasai, mewarnai pemahaman kami, tetapi akan menolong kami juga untuk terus memeriksa diri dari hari ke hari di hadapan Tuhan. Bagian-bagian mana yang masih perlu dibangun oleh Tuhan. Apakah itu hal-hal yang baik semakin dikembangkan oleh Tuhan dalam diri kami menjadi berkat bagi orang-orang lain, atau hal-hal yang menghalangi misi Tuhan bersama dengan kami mengerjakan dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Mungkin karakter kami, akal budi kami, dan hal-hal lain. Kami mohon kepada Tuhan, tolonglah kami supaya kami menggunakan kesempatan hidup yang sisa. Karena kami tidak tahu berapa lama lagi kami masih ada di dunia yang sementara ini. Tapi dunia yang sementara ini adalah arena di mana misi Tuhan Engkau kerjakan, wujudkan dalam diri kami. Misi Tuhan, Engkau wujudkan dan kerjakan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua alumni yang telah mengikuti GCLC di November ini. Pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan hamba berdoa, Tuhan berkatilah mereka supaya hidup mereka secara pribadi tidak ada satu kekaguman terhadap apapun atau terhadap siapapun selain Tuhan yang telah menyelamatkan kami, selain Tuhan yang telah mereformasi hidup kami, mentransformasi dari hari ke hari. Biarlah kami merindukan Engkau dalam seluruh apa yang kami rindukan dalam hidup ini. Bukan hanya kami merindukan topangan, berkat-berkat Tuhan, tetapi Engkau sendiri kami rindukan menjadi pribadi yang nyata dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan berkati mereka di dalam keluarga, berkati mereka dalam pekerjaan, berkati mereka juga dalam pergumulan, kesulitan-kesulitan. Sebagian muncul dalam pertanyaan-pertanyaan yang kami diskusikan selama 3 kali pertemuan ini. Tuhan, tidak ada satupun pribadi, termasuk diri kami sendiri, untuk menolong diri kami atau menolong orang lain, kecuali Tuhan sendiri yang hadir memberikan pertolongan bagi kami semua. Tuhan, terima kasih. Kiranya di dalam memasuki bulan Natal, kami boleh semakin mensyukuri betapa Allah yang telah mereformasi hidup di dalam sejarah. Kembali kami renungkan Dia yang telah lahir, Dia yang hadir menyapa kami dan mengingatkan kami untuk merayakan Natal pada tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk GCFD ini dinikmati oleh kami semua dan bersama dengan alumni sepanjang tahun 2025. Kiranya pesan-pesan yang telah disampaikan itu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kami semua. Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.